Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. People get so caught up thinking they know everything, but little do they know you wasn't just a summer fling. I really got them thinking this was all just fun and games. So caught up in the Selamat pagi, untuk memulai video kali ini kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari software atau software bisnis, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak bisnis. Nah, jadi apa sih definisi dari software bisnis ini? Software bisnis adalah aplikasi dan program komputer yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasi dan manajemen suatu organisasi. Nah, software ini digunakan untuk membantu menjalankan dan mengelola berbagai aspek bisnis, seperti mengelola data keuangan, mengelola sumber daya manusia, mengelola data pelanggan, mengelola rantai pasokan, dan masih banyak lagi. Nah, software bisnis ini dibuat itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efisiensi dalam berbagai bidang sehingga sebuah perusahaan yang menggunakan software bisnis bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan baik. Nah, dalam software bisnis ini sendiri terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah operating system software dan application software. Nah, yang pertama yaitu operating system software atau perangkat lunak sistem operasi. Jadi sebelum komputer atau platform itu dapat melakukan tugasnya, sistem operasi harus dimuat dan diaktifkan. Jadi sistem operasi ini adalah sistem program yang terintegrasi yang mengelola operasi CPU, mengontrol input dan output, mengontrol sumber daya penyimpanan dan aktivitas sistem komputer, juga menyediakan berbagai macam-macam layanan dukungan yang lainnya. Nah, tujuan utama dari sistem operasi ini adalah untuk memaksimalkan produktivitas sistem komputer dengan mengoperasikannya dengan cara yang paling efisien. Lalu di dalam operating system itu sendiri terdapat beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama adalah interface atau bahasa Indonesia adalah antarmuka, atau bisa disebut GUI atau Graphical User Interface. Nah, ini merupakan program yang dirancang untuk mempermudah pengalaman penggunaan dalam menjalankan sebuah sistem operasi. Lalu yang kedua, resource management atau manajemen sumber daya. Sistem operasi ini bertugas untuk mengatur sumber daya dalam komputer seperti prosesor, memori, perangkat input atau output, dan perangkat komunikasi lainnya. Lalu ada task management atau manajemen tugas. Sistem operasi ini bertugas untuk mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sebuah prosesor. Berdasarkan spesifikasi prosesornya, sistem operasi menentukan seberapa banyak tugas yang bisa dilakukan secara bersamaan, atau bisa disebut multitasking. Dan part-part mana saja yang harus diprioritaskan. Lalu yang keempat ada file management atau manajemen file. Sistem operasi ini mengatur file, termasuk menyimpan, menghapus, mengubah, dan memulihkan file dengan pengelolaan yang baik. Juga disertai dengan search engine untuk pencarian dan pembacaan file sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat. Lalu yang terakhir ada utility atau utilitas. Nah,
sistem operasi itu dilengkapi dengan berbagai alat bantu, pastinya untuk memudahkan pengelolaan komputer, seperti memantau penggunaan CPU, memori, lalu memantau jaringan, dan lain-lainnya. Lalu jenis software bisnis yang selanjutnya adalah application software. Software aplikasi atau application software ini juga dikenal sebagai perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna atau user. Semua sistem operasi yang mendukung dapat menjalankan aplikasi ini. Sebagai contoh, aplikasi yang dikembangkan di platform macOS belum tentu dapat digunakan di Windows atau sebaliknya, karena mungkin operating sistemnya juga berbeda. Maka dari itu perangkat lunak aplikasinya pun juga tidak bisa menyesuaikan karena operating sistemnya dari platform macOS dan platform Windows itu berbeda. Jadi walaupun ada beberapa produk yang tidak dapat dijalankan di platform yang berbeda, itu ada beberapa aplikasi yang bisa dijalankan di semua platform. Contohnya yaitu salah satu aplikasi Office, yaitu LibreOffice. Nah, LibreOffice ini tersedia untuk berbagai platform. Jadi LibreOffice ini bisa digunakan di Linux, di Mac, di Windows. Nah, biasanya kan kalau platform di Mac itu biasanya bawaan sendiri dari Mac application software-nya, karena sistem operation software-nya itu sudah dirancang sedemikian rupa. Lalu kalau di Windows itu kan biasanya ada, kalau kita familiarnya dengan Microsoft Office. Nah, itu biasanya yang aplikasi software yang bisa digunakan di Windows. Untuk materi selanjutnya ada General Purpose Application atau tujuan umum. General Purpose Application biasanya digunakan oleh pengguna komputer. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada word processing. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola tulisan. Pada tahun 90-an ada aplikasi yang sangat populer, yaitu WordStar. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Microsoft Word saat ini telah menjadi word processor yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang kedua ada Spreadsheet. Aplikasi ini dirancang untuk menangani data berbasis baris atau kolom. Meskipun Lotus 123 adalah aplikasi yang paling populer pada tahun 90-an, mayoritas pengguna Spreadsheet di seluruh dunia menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga ada presentasi. Aplikasi ini membantu presentasi untuk di kantor, sekolah, atau tempat lain. Dan Microsoft PowerPoint adalah program yang paling populer di seluruh dunia. Yang keempat ada web browser. Aplikasi ini dimasukkan untuk orang yang ingin berselancar di internet. Mozilla Firefox dan Google Chrome adalah beberapa produk yang paling banyak digunakan. Yang terakhir ada PDF Viewer. Aplikasi ini dirancang untuk membaca dokumen dalam format PDF yang merupakan format dokumen portable. Sedangkan aplikasi populer lainnya adalah Adobe Acrobat Reader dan Document Viewer. Selanjutnya ada Application Specific Program. Application Specific Program juga disebut program aplikasi khusus, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna tertentu. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada Manager Database. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola database berukuran kecil, menengah, atau besar. Beberapa yang paling terkenal adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan SQL Server. Yang kedua ada CID, Computer Aided Design. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mendesain mesin, mobil, pesawat, arsitektur, dan lain-lain. Yang ketiga ada Image Processing. Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam memproses foto dan gambar. Beberapa aplikasi populer seperti Adobe Photoshop,
CorelDRAW, Inkscape, dan GIMP termasuk diantaranya. Yang keempat ada pemrosesan video. Nah, aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu proses pemrosesan video seperti Adobe Premiere, Apple Final Cut, dan OpenShoot. Yang kelima ada e-learning CMS. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan e-learning di kantor dan sekolah. Beberapa yang paling populer adalah Moodle, Tutor, dan Blackboard. Yang terakhir ada Programming IDE. Adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain dan memprogram sebuah aplikasi. Tergantung pada bahasa program yang digunakan oleh pembangun aplikasi. Beberapa contohnya adalah NetBeans, Picam, dan Visual Studio. Yang selanjutnya ada desktop versus web application. Desktop atau aplikasi web memiliki perbedaan masing-masing. Desktop bisa diinstal pada handphone, smartphone, tablet, laptop, dan yang lainnya. Sedangkan aplikasi web bisa diinstal pada web server dan dapat diakses melalui internet. Banyak orang yang mengatakan bahwa desktop lebih unggul daripada web aplikasi. Padahal mereka memiliki perbedaan dan memiliki tempat tersendiri bagi dunia aplikasi. Kemudian ada programming language atau biasa disebut dengan bahasa program. Dalam pembuatan aplikasi, biasanya terdapat petunjuk atau coding dalam bahasa program yang ada. Setelah itu, tulisan tersebut dikompilasi dan digunakan. Kompilasi bisa dikatakan seperti tulisan tersebut dikonversikan dari bentuk tulisan ke bentuk bahasa program sehingga bisa dijalankan oleh sistem operasi. Prosesnya pun mudah, namun pembuatan bahasa programnya yang sulit. Software developer atau biasa disebut dengan penulis program, mereka ahli dalam membuat dan merancang program, terutama bahasa program yang digunakan. Mereka biasanya memilih bahasa program yang populer di dunia. Yang selanjutnya ada open source software atau biasa disingkat dengan OSS. OSS adalah perangkat lunak dengan kode sumber yang terbuka. Artinya bahwa pembuatnya mendistribusikan perangkat lunak tersebut secara gratis beserta kode sumbernya melalui internet. Tujuannya agar para pengembang perangkat lain yang tertarik dapat mengembangkannya lebih lanjut, sehingga perangkat lunak tersebut bisa terus meningkat. Meskipun bebas, namun mereka juga memiliki hak cipta dan lisensi. Dalam OSS ini terdapat The Open Source Way atau kumpulan prinsip yang awalnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak open source yang sekarang digunakan secara lebih luas di berbagai industri dan bidang lainnya. Ada beberapa prinsip dalam The Open Source Way ini. Yang pertama yaitu transparansi. Dalam pengembangan perangkat lunak atau penyelesaian masalah bisnis, akses ke informasi penting agar hasil yang terbaik bisa tercapai. Dalam open source ini, materi proyek termasuk diskusi atau kode sumber bisa diakses oleh tim dan publik. Yang kedua yaitu kolaborasi. Dalam pengembangan perangkat lunak open source ini, kolaborasi dapat dilakukan oleh tim yang tersebar di seluruh dunia. Siapapun bisa bergabung dan berkontribusi. Dengan memulai proyek bersama ini, masalah yang muncul atau masalah yang sulit bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga ada rilis lebih awal dan sering. Pendekatan berulang bisa mendapatkan solusi yang cepat, tepat, dan lebih baik. Dengan sering merilis versi terbaru, jutaan pengguna bisa memberikan masukannya berdasarkan pengalaman mereka. Dengan adanya masalah atau bug yang sering ditemukan bisa menjadi umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat yaitu meritokrasi. Dengan berbagai ide hebat bisa muncul dari berbagai sumber dan ide terbaik harus diutamakan. Dengan menyertakan berbagai sudut pandang dalam diskusi, tim pengembang dapat memastikan mereka mendapatkan ide terbaik dan memastikan membuat keputusan secara perspektif. Yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas terbentuk
Ketika banyak orang yang berkumpul dengan tujuannya yang sama, dengan adanya kebersamaan tersebut, nilai-nilai kebersamaan mereka bisa menjadi panduan untuk pengambilan keputusan. Everybody asking how we